Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 19 ayat 3 sampai dengan 12. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Yesus menjawab, tidakkah kalian baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka pria dan wanita, dan Ia bersabda, sebab itu pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka itu bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepada Yesus, jika demikian, mengapa Musa memerintahkan untuk memberi surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kalian menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan wanita lain, ia berbuat. Maka murid-muridnya berkata kepada Yesus, jika demikian halnya hubungan antara suami istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan ini, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri demi kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah kesetiaan. Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam perkawinan saat ini adalah perceraian. Banyak pasangan suami istri yang bercerai hanya karena pasangannya tidak bisa lagi memenuhi harapannya. Tidak lagi cantik, tampan, seksi, kaya, dan sebagainya. Hal ini terjadi karena orang melihat perkawinan itu hanya sebatas perjanjian antara suami dan istri. Selama pasangannya masih memenuhi harapannya, maka keutuhan perkawinannya terjaga. Tetapi ketika tidak lagi memenuhi harapannya, orang merasa berhak untuk menceraikan pasangannya. Yesus menolak pandangan tersebut. Bagi Yesus, perkawinan itu sesuatu yang suci karena Allah ikut campur dalam pemilihan pasangan. Allah menyatukan kedua mempelai dalam ikatan perkawinan. Allah menyatakan kehadiran dan kasih-Nya
kepada pasutri melalui pasangannya. Ideal perkawinan itu terletak pada kenyataan bahwa setiap pasangan selalu berbeda dalam segala hal, tetapi mereka tetap berjuang sampai mati untuk terus menciptakan harmoni dalam perbedaan, sehingga keluarga mereka tetap langgeng dan lestari. Ini adalah ideal perkawinan yang dikehendaki oleh Yesus ketika menjawab pertanyaan orang-orang Farisi. Yesus menekankan bahwa perkawinan itu urusan suci, sebab sejak manusia diciptakan sudah ada laki-laki dan perempuan. Mereka akan menjadi satu daging. Jadi menurut Yesus, perkawinan itu bersifat suci dan mulia. Dalam jawaban ini pun Yesus memberi sinyal bahwa perkawinan itu adalah lembaga cinta yang menyatukan dua orang yang berbeda, tetapi perbedaan itu adalah anugerah untuk saling melengkapi satu sama lain. Pasti ada benturan dan pertentangan dalam hidup berkeluarga, tetapi itu tidak harus menjadi alasan untuk memutuskan supaya cerai. Hadapi tantangan, jangan menyerah di depan persoalan, karena di mana saja kita pergi dan tinggal, persoalan akan tetap mengikuti kita. Saudara-saudari terkasih, kasih suami istri membebaskan satu sama lain untuk bisa melakukan apapun terhadap kita. Cintanya membebaskan kita. Demikian pula kasih suami istri membebaskan satu sama lain untuk bisa melakukan segalanya bagi pasangannya. Pengalaman dikasihi dan diterima akan menguatkan hati dan kasih, serta memampukan mereka juga untuk menerima dan mengampuni. Dengan demikian, dalam hidup perkawinan suami istri bersama-sama menjadi dirinya sendiri. Mereka terbantu untuk mencintai Tuhan dan sesama. Sekali lagi, mereka dibebaskan dan dimampukan untuk melakukan apapun, saling berbagi semua hal yang baik dan benar, meski itu menuntut kerja keras, kerendahan hati, kesabaran, pengampunan, dan pengorbanan. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.